Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil mahabbah wal mawaddah wa ba'athahu bi ada'i risalati samawiyyati li hadhil ummatil islamiyyah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram ilal muhadirina al-Ustadz Muhammad Makmun anhum atalallahu murahum wa nafa'ana ilmuhum fid din wa dunya wal akhirah wa la tansa al-istiqa'i wal zumala'il al-mahbubun fi hadhil fursatil nafisa uridu an ulqiya lakum hadzal PPT anil maudu' Nasr Hamid Abu Zaid fil maddah hermeneutika. Haya bina nabda hadhihi dirasah bi qiraatil ummul kitab biniyatil sidqi wal qabul. Al-Fatihah. Nah, pada pembahasan kali ini kami memiliki 3 poin penting. Nah, yang pertama biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Yang kedua yaitu pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang tafsir tekstual. Dan yang ketiga hermeneutika tafsir Al-Quran menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Langsung saja masuk ke topik yang pertama yaitu biografi Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid, beliau lahir di Kairo, tepatnya di Kufaha pada 10 Juli tahun 1943. Namanya sangat dikenal oleh para pemerhati pemikiran Islam setelah menggulirkan gagasan bahwa Al-Quran hanyalah produk budaya, teks manusia, serta linguistik dan tidak lebih dari sekedar fenomena sejarah. Karena karya-karyanya yang telah mengundang perdebatan di dunia Islam sejak tahun 1970-an, tulisan Abu Zaid banyak mengarah pada isu-isu sentral dalam pemikiran Islam, terutama tentang metodologi penafsiran Al-Quran, otoritas ulama, dan relevansi agama pada kehidupan kontemporer. Pemikiran seperti ini sering dinilai sebagai model kebebasan berpikir. Namun, dalam kasusnya Abu Zaid, terutama oleh otoritas Universitas Kairo, dinilai sebagai teroris pemikiran. Nah, pada awalnya itu Nasr Hamid Abu Zaid dikenal itu karena tesis doktoralnya atau disertasi doktoralnya itu beliau mengarah pada isu mensudutkan ulama, yaitu kalau nggak salah Imam Syafi'i. Beliau itu mengatakan bahwa Imam Syafi'i hanya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan Al-Hadis. Bahkan beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak hanya ditafsirkan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran bisa ditafsirkan oleh siapapun yang tidak mengetahui Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu topik yang kedua yaitu pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang tafsir tekstual. Nah, salah satu pemikirannya di bidang tafsir Al-Quran, Abu Nasr Hamid menganggap bahwa penafsiran yang telah dilakukan oleh mayoritas mufassir yang selalu menafsirkan Al-Quran dengan muatan metafisis Islam, yaitu Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis. Abu Zaid mengawali kajian teks Al-Quran yaitu dengan menempatkan teks Al-Quran sebagai produk budaya, yaitu yang disebut muntaj as-tsaqafah. Sekaligus dia memproduksi budaya, itu muntaj as-tsaqafah. Jadi ketika Al-Quran diturunkan di dunia ini yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu sebagai produk budaya. Al-Quran itu diproduksi oleh
masyarakat bangsa Arab pada itu ketika Al-Quran jatuh di masyarakat Arab tersebut. Itu menurut Abu Zaid. Dan sekaligus Al-Quran itu juga memproduksi budaya yang lahir setelah masyarakat pra-Islam. Jadi Al-Quran itu mengubah produk budaya yang sebelumnya buruk menjadi produk budaya yang lebih baik. Nah, hal ini menurutnya terjadi dalam dua fase. Ini fase keterbentukan, yaitu yang disebut marhalah al-thaqul, dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Yaitu ketika Al-Quran membentuk dan mengkonstruksi diri secara struktural dalam sistem budaya yang melatarinya. Dan fase pembentukannya budaya baru, marhalah as-sakil, ketika teks Al-Quran membentuk dan mengkonstruksikan ulang sistem kebudayaannya. Nah, jadi intinya menurut Abu Zaid tentang Al-Quran tekstual ini, Al-Quran ditempatkan menjadi dua. Yang pertama, Al-Quran sebagai muntaj al-thaqafah, dan yang kedua Al-Quran sebagai muntaj lil-thaqafah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hermeneutika tafsir Al-Quran menurut Abu Nasr Hamid atau Abu Zaid. Nah, untuk mengatasi problematika penafsiran yang ada pada saat itu, ketika Abu Zaid menafsirkan ayat atau menafsirkan Al-Quran pada waktu itu, Abu Zaid memandang perlu untuk menggunakan pijakan hermeneutika. Nah, kenapa perlu? Kenapa Al-Quran perlu menggunakan pijakan hermeneutika? Karena sebagai tawaran konsep interpretasi baru atau sebagai tawaran konsep penafsiran Al-Quran baru dalam dunia pemikiran Islam. Nah, menurut Abu Nasr Hamid, metode analisis paling tepat untuk memahami Al-Quran sebagai teks yang tidak terpisahkan dari sistem bahasa yang berfungsi informatif dan komunikatif adalah metode analisis bahasa atau minhaj at-tahlil al-lughawi. Nah, kenapa penting untuk menggunakan metode analis bahasa? Karena untuk menjelaskan kenapa menurut Abu Nasr Hamid beliau mengatakan metode paling tepat untuk menafsirkan Al-Quran yaitu minhaj at-tahlil al-lughawi, karena metode tersebut menjelaskan teori tentang kedua fase yang dilalui Al-Quran. Nah, maksudnya metode ini memandang antara apa yang tadi yang muntaj al-thaqafah, yaitu Abu Zaid menggunakan kajian semiotika, salah satunya cabang dari hermeneutika. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih atau kurangnya bisa ditambahkan di dalam komentar. Jika ingin bertanya atau menambahkan saran, itu bisa di dalam komentar. Ya, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.